Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Indi Marta. Jadi di channel ini aku membahas tentang rekomendasi buku-buku yang udah pernah aku baca. Udah lama aku gak bikin video. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke. Jadi barusan aku habis menamatkan buku ini, The Night Circus by Erin Morgenstern. By the way, ini buku bahasa Inggris ya, tapi udah ada versi bahasa Indonesianya, versi translate-nya udah ada. Tapi aku gak nemu aja, tapi udah ada kok. Jadi, secara garis besar buku ini bergenre fantasi romance. Fantasi romance-nya ini romance yang enemies to lovers gitu loh. Jadi ini sempat nge-hype di media sosial, makanya aku jadi kepo banget kan. Jadi akhirnya pun aku coba untuk membaca. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama. Dalam buku ini ada beberapa karakter. Yang pertama, karakter utama kita yaitu Celia Bowen. Celia Bowen ini merupakan seorang perempuan yang memiliki kekuatan atau kemampuan magis, di mana dia dapat membetulkan benda yang rusak tanpa menyentuhnya sama sekali. Jadi semacam telekinesis, hanya menggunakan kemampuan pikiran dan hatinya saja gitu ya. Yang kedua adalah Marco Alistair. Marco Alistair ini merupakan seorang laki-laki. Dia juga memiliki kemampuan semacam kemampuan Celia Bowen ini tadi, tapi berbeda, dimana dia bisa menciptakan lokasi atau suasana sesuai dengan keinginannya. Jadi seumpama dia ingin berada di tempat yang salju-salju gitu, yang dingin, maka otomatis tempat tersebut akan berubah menjadi tempat yang bersalju gitu loh. Keren banget pokoknya. Lalu yang ketiga ada Hector Bowen. Hector Bowen ini merupakan ayah dari Celia Bowen. Hector Bowen juga punya kemampuan yang sama, hampir sama dengan Celia, tapi lebih advance, lebih tinggi. Yang keempat adalah lawan dari Hector Bowen. Hector Bowen ini punya nama lain di buku ini yang disebutkan namanya itu Prospero the Magician kalau nggak salah. Iya, Prospero. Jadi nama bekennya Hector itu Prospero ya. Lalu untuk lawan dari Prospero ini adalah Mr. Alexander. Mr. Alexander ini tokoh yang cukup misterius ya, karena sangat minim sekali informasi pribadinya di buku ini. Sering dimention tapi sedikit sekali keterangannya gitu. Lalu dan juga ada beberapa karakter-karakter lainnya seperti The Murray Twins, lalu Ethan siapa gitu lupa. Pokoknya banyak banget tokoh pendukungnya. Jadi ini salah satu buku yang karakternya cukup banyak menurutku. Jadi awal mula kisah dari Celia Bowen ini dimulai ketika ibu kandungnya meninggal. Lalu dia pun dikirimkan. Lalu dia pun hak asuhnya diberikan lagi ke ayah kandungnya yang bernama Hector Bowen ini tadi. Lalu karena Hector mengetahui bahwa Celia mewarisi kemampuannya, dia pun akhirnya mentraining Celia di usia dini ini, di usia 6 tahun itu, untuk berajang bersama lawannya nanti. Karena Hector mengetahui bahwa anaknya ini memiliki kemampuan di bidang sulap menyulap ya, dia pun akhirnya menghubungi Mr. Alexander yang tadi, yang sosok misterius itu tadi, untuk bertaruh dengan Hector. Jadi pertaruhan ini semacam event tahunan ya, di tahun-tahun tertentu aja gitu. Lalu akhirnya pun disetujui sama Alexander. Singkat cerita, Alexander pun mengangkat anak atau mengadopsi anak dari panti asuhan yang bernama Marco Alistair. Marco Alistair, tokoh kedua yang udah aku perkenalkan tadi. Mereka pun kedua tokoh ini, Celia Bowen dan Marco Alistair ini, akhirnya ditraining oleh gurunya masing-masing. Celia ditraining oleh ayahnya, lalu Marco ditraining oleh ayah angkatnya. Ya, akhirnya singkat cerita,
Celia dan Marco ini dipertemukan di suatu sirkus. Mereka dipekerjakan di sirkus tersebut. Marco dijadikan asisten dari pemilik sirkus yang bernama Sanders. Lalu siapa? Ini Celia Bowen dijadikan pementas semacam ilusionis. Jadi dia mementaskan aksi-aksinya gitu. Ditonton oleh pengunjung. Jadi pengunjung di sirkus ini cukup menarik karena mereka memiliki sebutannya sendiri, the reviewers. Aku maaf ya Kak, tahu penyebutannya gimana, soalnya Prancis susah banget. Terus mereka pun dibedakan melalui ini, pita merah. Jadi ya bukan pita merah sih, apa namanya? Shawl. Jadi pengunjungnya itu membuat komunitas sendiri gitu loh, semacam komunitas yang obsesi banget sama the circus ini tadi. Jadi sirkus ini menyajikan pementasan yang magic banget. Dan ini di tahun 1980-an hingga 1990-an. Jadi alur yang disajikan itu, alur waktunya itu maju mundur gitu, dari tahun ini ke tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya, lalu balik lagi ke tahun sebelumnya gitu. Jadi mungkin kalian saat membaca ini akan sedikit bingung karena plotnya, karena alur waktunya maju mundur, tapi cukup gampang dicerna sih menurutku, karena segi bahasanya juga nggak terlalu yang advance banget ya. Akhirnya karena Celia Bowen dan Marco Alistair ini akhirnya mengetahui bahwa mereka adalah saingan, akhirnya mereka pun karena plot twistnya mereka ini akhirnya saling jatuh cinta gitu loh. Jadi mereka bingung harus siapa yang menang, harus siapa yang kalah. Disitulah permasalahannya ya, problemnya. Jadi langsung saja, menurutku buku ini diksinya sangat bagus, sangat indah, pemilihan kosakatanya bagus banget. Tapi minusnya adalah kalimatnya banyak yang repetitif. Jadi contohnya kayak pendeskripsian dari sirkus ini banyak yang diulang-ulang, seperti tendanya berwarna hitam putih. Itu tenda itu di mention berkali-kali dan repetitif banget. Menurutku itu bikin gak nyaman ya, monoton soalnya. Tapi tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Menurutku ini agak monoton karena alurnya agak slow, pembawaannya itu jadi lambat banget gitu ya, baru terasa sekitar hampir mau ending begini baru ngeh apa yang diomongin. Lalu selanjutnya menurutku ini pembangunan nuansanya udah bagus sih ya, deskripsinya aku udah seakan masuk ke dalam sirkus itu sendiri. Tapi yang disayangkan adalah banyak sekali, lumayan banyak plot hole-nya dan karakter-karakter yang belum tuntas gitu penceritaannya. Contohnya seperti Mr. Alexander dan Sukiko. Sukiko ini salah satu karakter pendukung di sini, tapi cukup penting juga gitu loh. Itu mereka saking misteriusnya ya, aku sampai serius ini gak dibahas sampai akhir pun gitu. Jadi ya itu. Lalu apa lagi ya? Seperti yang aku bilang tadi, ini kan ceritanya tentang yang semacam enemies to lovers gitu ya. Nah, di sini romansnya itu terkesan seakan memaksa gitu loh. Karena dari aku pribadi, aku gak berhasil mendapatkan chemistry dari Celia Bowen dan Marco Alistair sendiri. Jadi aku agak sedikit kecewa karena ekspektasiku itu sudah terlalu wow. Karena di Goodreads pun ratingnya tinggi-tinggi ya. Tapi itu pendapatku pribadi sih. Mungkin bagi kalian yang tertarik ataupun suka dengan genre fantasi romance bisa coba baca ini, lalu share pendapat kalian di kolom komentar. Atau juga bagi teman-teman yang udah pernah membaca buku ini, tolong kasih pendapat kalian bagaimana tentang plot dari buku ini, karena menurutku aku kurang puas gitu ya. Terlalu banyak yang menggantung ceritanya. Lalu juga itu tadi sisi romance yang terlalu dipaksakan. Jadi aku rating 3/5.
Oke, jadi sekian review buku dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.